Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas sudah dipimpin 4 kali pergantian pimpinan. Yang pertama adalah Bapak Haji Awaludin MSAG, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri MM. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Haji Mayusri. Dan yang terakhir pada tahun 2020 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Amrun Saleh MA. Jelas dengan adabnya analisis jabatannya itu siapa mengerjakan apa. Kenapa demikian? Karena itu adalah amanah kepegawaian. Regulasi itu kita jalan. Bagaimana bisa jalan? Harus kita komunikasikan semua kecamatan. Kepala KUA, jangan main-main dengan regulasi, jangan main-main dengan aturan. Berpegang pada diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bernama Dr. Andes Haji Amrun Saleh MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas. Perlu kami perkenalkan bahwa kami sudah bertugas di beberapa daerah, menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah, selanjutnya jadi Kepala Kantor Kabupaten Aceh Tengah, hingga saat ini kami masih menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas. Gayo Luas adalah sebuah kabupaten yang baru mekar dari Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana masyarakatnya kalau kita lihat dengan Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, ini hampir-hampir sama, yaitu masyarakat yang religius atau masyarakat yang beragama. Cuman ada barangkali sedikit perbedaan, bahwa Aceh Tengah itu sudah lama berdiri menjadi kabupaten dan Gayo Luas ini baru mekar beberapa tahun. Oleh karena itu barangkali ada perbedaan, bahwa perbedaan cara pandang dalam mengelola daerah. Tapi dari segi tugas, baik kita berada di kantor Kementerian Agama dimanapun, maka tupoksi bagi seorang kepala kantor itu sama. Pertama, kita selaku kepala kantor, bahwa harus kita ketahui semua pegawai kita itu, siapa dia, mengerjakan apa, kapan, dan di mana. Secara manajemen, makanya barangkali kami pertama bertugas kemari memanggil semua pegawai per seksi, apakah seksi haji, penyelenggara, pendidikan, bimas Islam, dan sekretariat kepegawaian dan keuangan. Ini artinya apa? Bahwa kita panggil ini untuk kita ketahui bagaimana mereka itu bekerja sesuai dengan analisis jabatannya. Kalaulah sudah sesuai dengan tupoksinya, maka dia sudah bekerja menurut aturan dan jalurnya. Sehingga kita tidak terlalu sering untuk memantau pegawai, karena pegawai itu sudah jelas tupoksinya masing-masing di tiap ruangan. Ketika ada kendala, kita bisa panggil seseorang staf, karena staf itu sudah tahu kita tugasnya. Berikan informasi pada semua ASN 4 poin, taat regulasi, ada komunikasi, memahami SDM, dan sesuaikan dengan waktu yang terjadwal. Kenapa? Kalau masalah itu tidak pernah berhenti masalah, dan masalah akan tetap terus berada, karena memang kita berada dalam lingkaran masalah-masalah. Tetapi dengan adanya 4 syarat
4 ketentuan yang kita sampaikan tadi, masalah akan tuntas dengan 4 masalah itu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Masalah apa? Kalau semuanya kita sudah taat regulasi, taat aturan, berarti sudah berjalan. Bagaimanapun bagusnya regulasi, bagaimana bagusnya aturan yang sudah tertulis, harus yang kedua kita komunikasikan. Ketika komunikasi itu terputus, maka aturan itu tidak ada gunanya. Maka komunikasi dibutuhkan dengan semua pihak, apakah dengan staf, dengan kasih, dengan masyarakat, dengan kepala KUA, bahkan dengan pemerintah daerah. Semuanya harus dibangun dengan komunikasi. Bukan harus dengan regulasi, maka regulasi itu sendiri tanpa komunikasi tidak berjalan. Nah, sebagus regulasi, sebagus-bagus komunikasi, kita harus melihat staf kita. Sejauh mana SDM staf kita ini? Apa pendidikannya? Bagaimana tanggapannya? Bagaimana kemampuannya dalam berjalan? Maka harus kita memilah antara satu staf dengan staf yang lain. Karena ada sebagian staf tanpa kita beritahu, tanpa kita suruh, beliau sudah mengerjakan. Karena SDM-nya barangkali yang luar biasa. Tapi barangkali ada staf kita tingkat menengah, harus kita beritahu dulu, baru dia paham. Dan barangkali ada staf kita di bawah menengah. Maka staf kita ini memang harus turun babah barangkali. Harus diajar ini. Itu adalah sunatullah, ketentuan dari Tuhan bahwa semua manusia itu berbeda. Itu yang ketiganya. Maka semuanya itu dirangkul. Ada waktunya. Tidak mungkin suatu regulasi, suatu komunikasi itu tidak ada waktu. Maka waktu itu mesti taat, mesti disiplin. Kalau tidak, waktu itu tidak bisa kita laksanakan. Makanya 4 ini kami wacanakan untuk semua staf itu supaya organisasi ini, supaya lembaga ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada masalah, kecil masalah. Peninggalan zakat dan wakaf itu, untuk berwakaf ini sekarang ini agak susah. Secara tanah, secara harta. Barangkali yang perlu kita galakkan sekarang ini bagaimana ada pemikiran membiasakan bagi semua pegawai itu berwakaf. Kendati pun wakafnya kecil 1 bulan adalah 10.000. Tetapi kalau sudah kita kumpulkan itu sudah banyak, dan kebanyakan itu satu kekuatan bagi kita, bisa kita pergunakan untuk kepentingan umat. Karena wakaf produktif itu ataupun wakaf tunai uang, kita olah wakaf produktif yang mana dasarnya tidak berubah. Tetapi kita ambil keuntungan daripada dasarnya. Uangnya tidak boleh kita ganggu wakaf hamba Allah. Tetapi keuntungannya yang bisa kita pergunakan. Apakah pertama kita mendata nanti aset-aset Kementerian Agama. Misalnya di Trangon itu ada bekas madrasah kita yang bisa kita rehab dan kita sewakan. Kemudian ada tanah madrasah di Rikit Gaib, itu pun kalau bisa kita sewakan. Jadi hasilnya itu kita manfaatkan untuk kepentingan umat menjadi harta wakaf yang produktif menghasilkan. Artinya tanah itu tidak tidur, tetapi bisa berkembang. Kemudian sebagaimana aturan Menteri Agama PMA nomor 29 tahun 2019 bahwa perlu kita terapkan di semua kecamatan di Kabupaten Gayo Luas ini untuk mendirikan ataupun mengembangkan majelis taklim. Majelis taklim yang ada di Kabupaten Gayo Luas ini kita coba dalam ranah dikelola oleh penyuluh melalui Bimas Islam. Nah, ketika kecamatan itu mempunyai majelis taklim yang kita maksudkan terstruktur mulai dari kabupaten sampai kepada kecamatan, maka akan berjalan dan anggotanya semua desa tiap kecamatan dan seluruhnya yang ada di Kabupaten Gayo. Untuk pendidikan ini di Kabupaten Gayo Luas tidak banyak madrasah, hanya 6 negeri. Ditambah lagi dengan beberapa madrasah swasta. Barangkali di Kabupaten Gayo Luas ini melihat situasi dan kondisi, kita harus kerja keras menangani pendidikan. Mulai dari perlengkapan sarana prasarana, penataan guru, penataan siswa,
dan penataan kurikulum, bagaimana kita harapkan semua guru yang ada di Kabupaten Galuas ini mempunyai inovasi-inovasi pembelajaran, mempunyai metode-metode yang baru dalam pembelajaran, membuktikan kepada masyarakat bahwa madrasah itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk di masa pandemi, tentunya kita selaku ASN pertama taat aturan sesuai dengan regulasi. Regulasi dari Kementerian Agama, kalau zona merah itu kita diperbolehkan bekerja 25%. Insya Allah ini sudah kita laksanakan di sini. Kalau untuk instruksi Bupati, memang juga bahwa dirumahkan semua pegawai kecuali eselon 3 dan eselon 2. Itu yang bisa bekerja. Cuman kalau kita ikut eselon 3 berarti cuma kepala kantor yang bisa kerja di kantor ini. Maka di Kementerian Agama eselon 4 dan pegawai itu tetap hadir tetapi dengan sistem piket untuk hadir bekerja di masa pandemi ini. Kemudian sebagaimana aturan kesehatan itu kalau dari segi pendidikan bahwa SKB 4 Menteri itu tetap kita jalani. Kita laksanakan, kita perintahkan bahwa kepada semua madrasah untuk tetap menjaga yang 3. Apa yaitu? Tetap menggunakan masker dimanapun dia berada. Kemudian menjaga kebersihan dan cuci tangan. Kemudian menjaga jarak dan hindari keramaian. Komunikasi lintas sektoral pertama kita lihat visi dan misi Bupati. Karena tugas Kementerian Agama di kabupaten adalah di samping melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama yang ada di kabupaten, juga membantu pemerintah daerah dalam hal melaksanakan tugas di bidang-bidang keagamaan. Maka ketika ada hal keagamaan, misalnya Hari Santri, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kemudian ada masalah haji, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ada hal-hal pembangunan bidang keagamaan, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ada hari ulang tahun dan sebagainya, kita mendukung pemerintah daerah. Ada safari Ramadan, ada safari subuh dan sebagainya. Itu sesuai dengan kesepakatan di daerah, maka kita membantu pemerintah daerah untuk membangun kehidupan beragama di kabupaten ini. Harapan kita pertama melaksanakan tugas ke semua karyawan dan karyawati, melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan anjab dan ABK-nya. Itu yang pertama. Ketika mereka itu menyesuaikan tugas dengan anjab dan ABK-nya, itulah pegawai yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, selaku warga Kementerian Agama itu harus ada nilai keteladanan. Kita warga Kementerian Agama ada keteladanan. Kalau tupoksinya sudah bagus, sudah profesional, insya Allah mereka itu akan terdapat nilai-nilai inovasi dan di dalam bekerja. Bisa teladan, bisa sabar kepada karyawan kita. Maka kepada karyawan semuanya, marilah kita bangun kantor Kementerian Agama ini. Baik kita bangun kantornya fisiknya, maupun kita isi kantor itu dibungkus dengan pelayanan-pelayanan dan dibungkus dengan pengabdian-pengabdian. Seorang ASN itu adalah tugasnya mengabdi. Seorang ASN itu tugasnya adalah melayani. Maka kami menghimbau kepada semua ASN, marilah kita mengabdi ini dengan melayani semua masyarakat yang ada di Kabupaten Gayo Luas sesuai dengan bidang dan tupoksi kita masing-masing.